dikatakan 23 adalah tahun yang gelap. Ya, gelap, justru di dalam kegelapan inilah sebenarnya terang itu harus bercahaya. Seberapa banyak di sini yang adalah anak terang? Anak terang? Jadi kalau kita adalah anak terang, justru di tahun 23, tahun kegelapan ini, ayo kita berdampak. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pagi-pagi ini seger ya. Kalau saudara mau ibadah siang, wah, kita bisa ngantuk, kita bisa capek karena kekenyangan ya. Pagi hari ini kita merasakan fresh sekali. Ya, saya harus lari-lari. Saya masih ya. Saudara tahu, saya ini pagi harus banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, ya, ngasih obat, ngasih sarapan. Waduh, jamnya ini sudah terus berjalan, sedang bos saya di kamar mandi nggak keluar-keluar gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, semua bisa kita lewati bersama Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan sekali lagi. Setelah lepas dari masker, lega ya. Tapi saya baru menyadari ternyata setelah lepas dari masker, ternyata saya ini bermuka dua. Gitu. Yang sini gelap, yang sini agak terang. Ya. Kenapa? Karena perjalanan setiap hari saya itu dinas luar, saudara ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberikan kebebasan, jangan menyalahgunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8, ayat 31 dan 37. Kita akan sama-sama gemakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat firman Tuhan ini, ya, saya kasih tema lebih dari pemenang. Ya, dalam Roma 8 ini bagaimana Rasul Paulus menceritakan kondisi, ya, kondisi jemaat di Roma pada saat itu. Penduduknya, ya, bagaimana ketika mereka harus berjuang mempertahankan iman. Barang siapa yang percaya pada Yesus waktu itu dianiaya, dipukul, digebukin, diasingkan, ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Ya. Pertanyaannya, saudara, ya, ini ada kata jika. Jika Allah di pihak kita. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah Allah ada di pihak kita? Amin ya. Oke, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Iya. Tahun 23, ya, ada visi dari Bapak Gembala Pembina kita, yaitu bangkit dan jadi pemenang. Dan di sini dikatakan orang yang menang adalah orang yang ada di pihaknya Tuhan. Kita mau recek, bagaimana sih hidup yang di pihaknya Tuhan itu? Ya, mungkin kita lupa. Pokoknya menang wis aku gitu. Saya kasih satu perumpamaan di sini. Koordinator dari tim penerobos adalah Kak Napsi. Ya, misalnya Kak Napsi ini mau mengajak kita doa keliling. Kak Napsi adalah pemimpin, kita adalah prajurit-prajuritnya yang ngikuti. Ya. Ketika kita berjalan, kita pasti mengikuti atau mendengarkan aba-aba dari Kak Napsi. Karena Kak Napsi adalah pemimpin kita. Kita jalan, saudara. Kita jalan-jalan, terus Kak Napsi bilang, ayo di sebelah kiri itu ada roh penyembahan berhala. Kita arahkan doa kita ke sana. Ayo kita serang, tembak. Kita pasti menghadap ke mana? Ke kiri. Karena dianjurkan untuk menyerang di bagian kiri. Kita akan tembak. Ditembak, runtuh saudara musuh. Kita jalan lagi. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Jalan lagi, saudara. Karena mesti kasih aba-aba lagi.
sebelah kanan, sekarang lihat sebelah kanan. Ada apa? Di sana ada pesta pora. Ayo kita doa, serang, tembak sebelah kanan. Kita menghadap kemana? Kanan, karena arahannya kanan. Tembak. Oh, salah. Salah, kayak nggak nembak, kayak sana kanan. Ya, setelah itu selesai, ayo jalan lagi. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, maju. Tunggu dulu, aba-aba dari Kak Napsi. Di depan itu, lihat ada roh-roh penghakiman. Ayo kita serang, doa, tembak. Arah kemana? Tembak. Arah ke depan, tiba-tiba saya balik kanan. Saya tembak ke belakang. Teman-teman tak tembaki. Nah, apakah saya ada di pihak Kak Napsi? Tidak, saya pengkhianat. Saya pecundang. Saya tidak ada di pihaknya Kak Napsi. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Ya, panglima perang kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita sudah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi? Oke, siap. Malaikat catat ya. Nah, kalau kita ada di pihak Tuhan, tentunya kita sevisi dengan Tuhan. Kita di pihak Tuhan, kita harus nurut apa yang Tuhan perintahkan. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan. Kadang kita ditanya, kamu di pihak Tuhan enggak? Ya, tergantung Kak Dian. Lihat sikon. Kalau sikon baik-baik saja ya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan pada masalah, tantangan, ragu, khawatir, mulai tidak mempercayai Tuhan. Nah, ini apa di pihak Tuhan? Rodok mencelek. Ya, mulai enggak fokus kepada Tuhan. Ya, tahun 2003 ini saudara, membuat banyak orang mulai bimbang pada kuasa Tuhan. Dikatakan 2023 adalah tahun yang gelap. Ya, gelap, justru di dalam kegelapan inilah sebenarnya terang itu harus bercahaya. Seberapa banyak di sini yang adalah anak terang? Anak terang? Jadi kalau kita adalah anak terang, justru di tahun 2023, tahun kegelapan ini, ayo kita berdampak. Amin. Lah kalau terang ditaruh di terang, ya moyong kan? Ya, kalau kita mau yang enak-enak aja, gimana? Justru dalam tahun yang gelap ini, ayo terang kita bercahaya. Ya, kita harus tampil beda, jangan sama dengan dunia. Nah, kita mau tahu saudara. Untuk kita mau tahu bagaimana apakah kita di pihak Tuhan atau tidak, kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita baca ya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi yang tahu apa kita ini ada di pihak Tuhan atau bukan ya kita sendiri. Saya enggak tahu. Saudara juga enggak tahu dengan saya. Tapi yang tahu adalah kita sama Tuhan. Setiap hari kita harus menguji diri kita. Bangun tidur. Kita di pihak Tuhan apa enggak? Jam 5 bekernya sudah bunyi. Waktunya bangun doa, Tuhan sebentar saja. Tuhan tahu kan aku tadi malam itu tidurnya jam 12. Apalagi kemarin itu ngerjakan makalah kom 300 sampai jam 3 pagi loh Tuhan. Iya, nanti ya Tuhan sebentar lagi, tidur lagi. Akhirnya bablas. Sampai jam 6:30, lompat saudara. Kita mulai tidak mendengar suara Tuhan, kita mulai mendengar suara iblis yang terus menguasai kita. Iya Mbak Dian kan roh memang penurut tapi daging lemah. Itu beralibi, tapi jangan kita kalah dengan yang namanya kelemahan. Ayo bangkit, ya jadilah pemenang.
Tuhan akan memberi kemenangan pada kita yang mau bangkit, yang mau berjuang, yang mau berusaha. Bangun pagi kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Ya, sudah kalah nih. Tapi kalau ada yang semangat jam 5, belum jam 5 sudah bangun, ya, sudah berdoa, itu saudara itu sudah mengalami kemenangan. Nah, setelah itu perjuangan masih terus berjalan, ujian masih terus berjalan. Bangun tidur, waduh, tadi malam itu aku mau tidur itu semua sudah rapi loh. Tapi bangun tidur, kenapa ini kok kayak kapal pecah ini? Pernah ngalami kayak gitu? Ada yang bersungut-sungut? Ada yang bersungut-sungut? Sometime. Nah ini yang dimaksud dengan ya kadang di pihak Tuhan, ya kadang enggak Mbak Dian. Lihat Sikon. Nah Sikon ini membuat kita pengen marah saudara. Ingat, ujilah diri kita. Kalau kita mau ada di pihak Tuhan, ya nyadari loh yang kita digaji 8 juta. Masa bangun tidur gitu aja kita mau marah? Itu memang tugas kita. Lakukan apa yang harus kita kerjakan dengan penuh sukacita, menang lagi, ya siang waktunya belanja, udah ya kita mau belanja ada aja masalah, karena hidup ini memang nggak akan lepas dari masalah. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan lepaskan aku dari masalah, aku tidak sanggup Tuhan, nggak sanggup, yuk pulang yuk. Kalau nggak sanggup sama Tuhan diajak pulang loh, ya pulang yuk. Oh, belum Tuhan, aku belum nikah. Belum Tuhan, tugasku belum selesai. Nah, saudara, jangan bersungut-sungut ya, karena bersungut-sungut adalah bagian dari menentang ya kepada Tuhan dan kita tidak berpihak kepada Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita sering menyebut diri kita sebagai orang Kristen ya, tapi kita tidak mau melakukan perintah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Perintah Tuhan itu apa sih? Gampang. Gampang enggak? Gampang kalau kita mau apa? Merendahkan hati kita. Tapi kalau kita masih akunya, kita bangun setinggi-tingginya, perintah Tuhan itu sulit. Ya, misalnya nih Tuhan berfirman, ampuni musuhmu. Enak aja. Ya biaran dia tuh yang minta maaf sama aku, dia yang salah kok. Kenapa harus aku? Gak bisa, sorry ya. Akunya ini loh yang membuat kita susah melakukan firman Tuhan. Tapi kalau ingat, ya Tuhan sudah mengampuni aku. Kenapa aku gak bisa mengampuni? Ya, karena itu hidupkan firman itu terus dalam hidup kita. Jadi setiap masalah demi masalah yang kita hadapi, ketika kita menghidupi firman, pasti ada kok jawabannya. Ya, Tuhan sudah mengampuni, kok aku gak bisa mengampuni? Gak bisa. Roh Kudus yang akan menolong, mempermampukan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, ingat saudara, air itu enggak ngalir ke atas. Ya, air itu mengalir ke bawah. Roh Kudus juga akan mengalir pada hati yang mau merendah. Ketika kita enggak mampu, kita tidak sanggup melakukan, itu pekerjaannya Tuhan. Jangan mengambil apa yang tidak bisa kita lakukan. Justru saat kita sudah nggak mampu, justru dalam kelemahanku Roh Kudus akan nyata bekerja. Kalau saudara diperhadapkan pada masalah yang kita sudah nggak sanggup melakukannya, ingat Tuhan, kuserahkan kepadamu, ini bagianmu. Ya. Kenapa orang nggak mau mengampuni? Karena dia merasa rugi. Mengampuni rugi, rasanya memang rugi. Ya. Rasanya kita ini direndahkan, rasanya kita ini enggak ada harga dirinya, rasanya kita ini apa ya, kok kita yang ngerengek-ngerengek wong dia yang salah. Tapi kalau kita ingat apa sih buah dari pengampunan, kita akan dapat pengampunan dari Tuhan. Kalau kita enggak mau mengampuni ya Tuhan enggak memberikan pengampunan, amin. Nah hari ini mari kita selalu menguji kehidupan kita. Ya Tuhan katakan jangan mencuri. Enggak Tuhan, aku enggak pernah mencuri. Ya, mencuri itu bukan hanya mencuri uang. Kadang kita mencuri waktunya Tuhan. Waktunya berdoa, lihat HP. Hari ini sidangnya ini FS ini. Kita ngikuti sampai geram kegeregetan. Tahu enggak? Iblis menggiring kita pada dosa amarah. Iblis menggiring kita kepada dosa penghakiman.
Emangnya siapa kita? Apakah kita nggak punya salah? Apakah kita nggak punya dosa? Apakah dosa itu hanya membunuh? Ada banyak macam dosa, saudara. Dosa tetap dosa. Karena kita nggak berdosa, kita menghakimi orang yang berdosa. Kita menghakimi orang yang bersalah. Kenapa? Karena kesalahan kita belum diketahui. Coba kesalahan kita diketahui. Di hadapan Tuhan semua akan telanjang. Ditelanjangi semuanya. Ya, jadi jangan suka menghakimi. Jangan mencuri haknya Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan. Haknya Tuhan. Ada mencuri yang tidak berdosa. Mencuri apa? Mencuri hati mertua. Mencuri hati calon mertua. Kalau sama ibunya sendiri bungis, ibunya telepon, apa? Duit lagi. Iya ndok itu ada buah, no, duit lagi. Aku ini bekerja, aku juga butuh uang. Tapi kepada calon mertua. Beda enggak? Bu, butuh apa bu? Ini saya paketi ya bu. Ini di situ ada tungku. Mencuri nanti diijoli anak. Iya, guyon aja saudara biar enggak tegang. Ya. Nah jadi jangan mencuri. Tapi seringkali kita masih mencuri. Kalau kita mencuri berarti kita enggak ada di pihak Tuhan. Kita ada di pihak setan. Apakah kita dapat kemenangan? No. Kemenangan diberikan apabila jika kita di pihak Tuhan. Mulai hari ini kita mau belajar setiap hari. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, ingat uji. Apakah aku di pihak Tuhan atau aku di pihak setan? Kalau kita ada di pihak Tuhan, itu apa yang kita lakukan itu bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin. Perkataan kita dinikmati oleh Tuhan. Kalau kita di Facebook, nagih hutang itu kayak ngemis. Ya, itu iblis mulai giring saudara. Ada yang apa? Di bawahnya komen, betul mbak, mulai hari ini tahun 23 ini tahun krisis mbak. Jangan suka minjem-minjemi sama orang. Sungguh mbak. Padahal Tuhan bilang apa? Kasihilah, bantulah orang yang lemah. Jangan ikut-ikutan orang dunia, kita harus tampil beda saudara. Amin. Anak Tuhan kalau kita mau di pihak Tuhan harus tampil beda. Ingat media sosial itu sedang promosi besar-besaran. Untuk menggiring saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Mereka dapat uang toh. Akunnya laris, banyak like-nya, banyak peminatnya, mereka dapat uang, kita dapat dosa. Harus sadar, harus cerdik hari-hari ini. Kita uji apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita perbuat. Menyenangkan hati Tuhan. Bisa dinikmati oleh Tuhan. Atau dinikmati oleh setan. Amin. Nah, orang yang ada di pihak Tuhan. Itu pasti akan menghidupi manusia rohnya. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 16-17. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ingat, setiap hari ada dua pilihan. Keinginan roh apa keinginan daging. Keinginan roh adalah segala sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau keinginan daging hanya untuk kepuasan diri sendiri. Cara berpakaian. Aku pakai pakaian gini bisa dinikmati Tuhan enggak ya? Mumpung musim panas, setengah dingin, aku tak pakai sepantat gitu ya. Ya. Kita menunjukkan bahwa kita ini seksi gitu. Boleh seksi, boleh. Enggak dilarang. Tapi ingat, apakah ini bisa dinikmati Tuhan? Nanti, kalungnya salib, bajunya kayak gitu. Ya, waduh bawa gitar mau ke gereja, waduh penampilannya kayak gitu. Jadi dalam berpakaian pun kita juga harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita harus menghidupkan manusia roh kita. Membangun segala sesuatu yang menyukakan hatinya Tuhan.
dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pertemanan. Ya, kita berteman. Saudara, kalau kita berteman dengan orang yang suka gosip, kita mesti ikut gosip. Ya, ada yang bilang, ya enggak Mbak, tergantung dari kita, enggak mungkin. Buah yang busuk dan buah yang baik, yang tertular yang mana? Yang baik ikut busuk, enggak mungkin yang busuk jadi baik. Ya toh? Logikanya. Kita mulai digiring, dia ngomongin dia ngomongin, terus kita jawab, iya, masuk saudara. Dalam pergaulan, dalam bermedia sosial, ingat saudara, media sosial ini adalah dipakai Tuhan untuk kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Wah ini, kemarin tuh saya lihat saudara, ada orang yang statusnya megang miliknya majikan itu kayak guci yang bagus itu. Dia pegang gini, tak imani dalam nama Tuhan Yesus. Ya, harta bangsa-bangsa akan berpindah ke tanganku. Loh, dalam nama Tuhan Yesus loh. Terus di bawahnya ada yang komen, iso toh Mbak, oh itu firman Tuhan. Waduh, ngeredek aku saudara. Tak cari ini masuk anak GBI, kalau anak GBI, tak tumpang tangan ini nanti. Untung bukan anak GBI saudara. Ya, kalau kayak gini jadi batu sandungan, terus ada yang komen gini, oh iya gitu, aku naksir sama majikanku, nanti tak tumpang tangan majikanku, biar beralih menjadi milikku. Terus apa saudara kayak gitu? Karena itu ayo belajar kom. Ada yang belum belajar kom di sini? Ikut kom 100, kom 200, di sini saudara akan diajari mengenal firman Tuhan dengan cara yang benar. Jadi baca firman Tuhan itu aja dicupli itu. Sing baik-baik diambil di up. Kita harus tahu. Seperti di ayat Roma 8 ayat 31 ini dan sampai 37 ini yang menjadi pemenang bukan berarti kita miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh. Bukan di situ konteksnya. Pemenang di sini adalah pemenang yang tetap mempertahankan iman percaya kepada Tuhan walau dalam keadaan yang tidak baik. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau baca firman itu jangan dicupli. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, berkekayaan dan kemuliaannya. Yes, amin, amin, amin. Ya. Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Yes, amin, amin. Enggak dibaca atasnya apa? Ya. Enggak dibaca. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, kita ya kayak itu tadi. Milik orang lain ditumpang tangan. Memalukan, menyakitkan, melecehkan nama Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Orang yang hidup di pihak Tuhan itu tidak akan pernah terlepas dari kasih Tuhan. Amin. Kita baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Ya. Penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita berpihak kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap katakan, I love you Jesus. Ya, I love you Jesus. Aku menjadi orang Kristen kok tambah banyak masalah loh Mbak Dian. Bojoku loh sekarang digawa orang. Aku menjadi orang Kristen, kenapa aku tambah seperti ini? Ya, kalau kita membaca firman dan kita tahu bahwa setiap ujian, setiap masalah yang Tuhan kehendaki adalah untuk membawa kita hidup semakin benar, hidup semakin berkarakter Kristus. Lewat ujian-ujian yang ada, kita hadapi. Enggak aku mau lari, aku mau meninggalkan Tuhan. Lihat loh, orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, hidupnya enak-enak loh. Dia sekarang jadi juragan babi, juragan sapi. Ya. Dulu waktu dia ke gereja biasa-biasa aja. Setelah dia nggak pergi ke gereja, dia di luar sana, hidupnya sukses loh Mbak. Akhirnya apa? Tergiur. Salah mengerti tentang firman Tuhan. Ya. Apa artinya kita kaya kalau justru kita binasa? Ingat kisahnya orang kaya dan Lazarus? Ingat? Kurang kaya bagaimana? Tapi pelitnya itu membawa dia sampai binasa. Sampai orang kaya bisa mati enggak? Orang miskin bisa mati enggak?
Bisa. Tapi bedanya orang yang kaya tapi tidak dipakai untuk melayani Tuhan, berbeda dengan orang kaya yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Enggak salah kaya. Saya juga mau kaya kok. Tapi kaya yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau tidak, kisahnya Lazarus dan orang kaya ini benar-benar ngeri. Minta air aja enggak dapat loh. Bahkan dia minta, tolong Bapak Abraham suruh siapa turun ke dunia, turun ke bumi, kasih tahu bapakku, kasih tahu keluargaku, betapa tersiksanya hidup yang terpisah dari hadirat Tuhan. Tapi dia bilang apa? Oh nehi. Tak bisa, di dunia sudah ada yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah saat ini saudara dan saya masih dapat kesempatan itu. Ingat penyesalan itu di belakang saudara, di depan itu pendaftaran. Ya, kalau kita sudah nanti dipanggil Tuhan dalam kondisi tidak siap, hidup tidak di pihak Tuhan, wow, itulah kegagalan yang sebenarnya. Ya, jadi saudara, jangan sampai masalah, ya tekanan hidup, pergumulan hidup memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Tuhan ada, Tuhan tidak akan menguji melebihi kekuatan kita. Kalau kita sudah merasa nggak kuat, berarti ini kesempatan Tuhan mau bekerja. Ya, aku ini repot Mbak Dian, aku mau ngomong sama suamiku, pasti nanti dia ngajak berantem. Kalau nggak ngomong, itu terus gimana? Masalah nggak selesai-selesai. Terus gimana ini? Nah ini berarti waktunya Tuhan. Diam, jangan banyak bicara, bicara saja sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti membela. Justru dalam kelemahan kita Roh Kudus akan nyata bekerja, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau bertanya siapa yang hari ini hidupnya di pihak Tuhan atau di pihak setan, yang tahu cuma saudara. Secara pribadi dengan Tuhan. Nah, seperti jemaat di Roma, berbagai masalah, penindasan, ya, ketelanjangan, ini bicara tentang kondisi yang sangat gak enak, sangat tertindas, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan, tetap gandel Gusti, itu ya. Itu pujian yang lagi tren. Bagaimana dengan saudara? Apakah masalah-masalah yang kita hadapi hari ini membuat kita jauh dari Tuhan? Mulai hari ini, setelah kita dengar firman ini, keputusan ada pada saudara. Tinggal pilih, mau menyukakan hati Tuhan atau menyukakan hatinya Satan, saudara. Nah, ada satu kesaksian, ya, ada seorang teman, karena dia mengenal Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, dia ditinggal oleh suaminya. Dan dia dibenci oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang, aku mulai sekarang gak anak-anakan. Aduh Mbak Dian gimana? Loh ya memang kamu bukan anak-anakan. Kamu itu anak tenanan gitu. Buktikan kalau kamu bukan anak-anakan, kamu itu anak beneran. Tetap doakan, tetap kasihi orang tuamu. Tapi Mbak Dian tidak ada tapi, terus lakukan. Berbulan demi bulan sampai ganti tahun saudara. Dia menangis setiap hari, ibunya ditelepon tidak mau. Suaminya malah pergi dengan wanita lain. Loh Tuhan, aku ini membela Engkau loh Tuhan. Aku ini ikut Engkau, kenapa kena keadaan seperti ini? Saya katakan, disitulah imanmu teruji. Kamu timbul seperti emas kalau kamu tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan. Nah, 1 bulan yang lalu dia panggil saya, Mbak Dian, woi, sini saya dipeluk-peluk. Kenapa? Ibuku sekarang sudah berubah. Oh ya, puji Tuhan gimana? Dia bilang gini Mbak Dian, kamu sekarang itu kok gak kayak dulu sih. Kamu tak marahi, tetap diem. Kata-katamu itu menyejukkan. Kamu itu, bicaramu itu sekarang bijaksana sekali. Ya dah aku tahu, pasti itu gara-gara kamu ikut menjadi orang Kristen. Amin. Nah itulah waktunya terang itu bercahaya saudara. Ketika ditindas, maka akan muncul ya emas yang murni. Dan sekarang orang tuanya hubungannya mulai membaik dengan orang tuanya. Ya, dia sudah mulai setiap hari telepon dengan orang tuanya, dan orang tuanya bilang, kalau kamu menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar. Amin. Itu buah daripada ketekunan. Kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus.
apapun penindasan, apapun masalah yang kita hadapi, tetap gandol Gusti. Sekali lagi tetap Tetapi di dalam Roma 8 ini banyak orang yang salah mengerti. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang melawan? Oh, tidak ada. Ya, terus kita semau gue. Apa Tuhan di pihak gue? Ya, SKSD sok kenal, sok dekat. Nah, orang seperti ini bahaya, saudara. Pada hari akhir ketika dia berpulang, maka Tuhan akan katakan, siapa kamu? Tuhan, I am coming. Gitu. Loh, kamu siapa? Tuhan, masa nggak tahu aku ini sudah pelayanan Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu aku yang setiap ibadah itu duduk di bangku nomor 5. Mana itu? Dan itu selalu kursiku Tuhan. Aku sudah persembahan, masa sih Tuhan nggak kenal? Gitu ya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Hai kamu pembuat kejahatan. Oh, mati kan. Kegagalan yang sesungguhnya. Jadi jangan sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Tapi nyatanya kita masih sering ngikuti caranya setan. Oh, kepedean, sudah merasa ada di pihak Tuhan. Dan ini sering terjadi. Nah, belum terlambat. Kita yang SKSD, yang kita sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya kita lebih sering ngikuti setan. Hari ini cepat-cepat bertobat. Ujilah dirimu sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengubah pola pikir kita. Mulai hari ini tidak asal comot ayat-ayat firman Tuhan. Supaya kita tidak salah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Baca dari perikopnya. Maksudnya ayat ini apa? Jadi jangan comot ayat dengan maksud yang, dengan pemikiran yang salah. Seperti tadi, harta milik majikan ditumpang tangan. Bahaya sekali. Justru kita akan menjadi batu sandungan. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Dalam keadaan jemaat di Roma mengalami penindasan, tetapi jemaat di Roma tetap bertahan, percaya, mempercayai pada Tuhan Yesus. Nah, jadi ingat bahwa ayat ini bukan bicara masalah mujizat sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya. Kalau ayat ini kita pikirkan hanya tentang mujizat-mujizat yang ada dalam dunia, materi-materi saja. Begitu saudara digoncang, saudara akan kabur. Ya, loh bukti ini aku di pihak Tuhan, aku kok malah terlibat masalah seperti ini. Aku di pihak Tuhan kok masalahku nggak selesai. Saudara akan kabur. Tetapi kalau saudara mengerti maksud dari ayat ini, bahwa dalam penindasan, kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Penindasan ini tujuannya menguji, mengikis, membentuk setiap kita. Karena itu cari maksud Tuhan. Ketika masalah datang, jangan menyalahkan orang lain. Ketika masalah datang, aku begini karena dia, aku begini karena dia, aku begini karena dia. Saudara tidak akan bisa bertumbuh. Tapi setiap masalah, apa Tuhan maksudmu dengan masalah ini? Untuk mengikis manusia lama kita. Menjadi ciptaan baru yang serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, jadi jangan salah mengerti tentang firman Tuhan. Oh, dikul, gesekan sedikit, pindah kul. Gesekan sedikit, pindah gereja. Gesekan sedikit, pindah-pindah. Kalau seperti itu kapan kita mau bertumbuh? Pindah alam. Bisa-bisa kita pindah alam, saudara. Ya, jadi izinkan masalah itu terjadi untuk membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, hidup di dalam Tuhan itu memang tidak lepas dari proses. Iman kita akan diuji. Timbul seperti emas, seperti kayu. Kalau kayu ya mudah terbakar, rumput jerami mudah terbakar. Tapi kalau iman kita seperti emas, itu dihasilkan orang yang tetap tekun walau ada dalam penindasan. Nah, sampai kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau gitu kita nggak boleh kaya, ya boleh. Siapa nggak boleh kaya? Kalau gitu kita nggak boleh sehat, harus. Ya, harus. Tapi ingat, jangan itu menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Tujuan utama kita adalah kita berubah menjadi semakin seperti Kristus. Nah, yang dimaksud lebih dari pada pemenang, kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah
telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aduh Mbak Dian, nomor 30, ini jodoh belum datang-datang ini. Ini perlombaan saudara. Wah ya sudah 35 ya Mbak Dian. Wis aku tak milih aja. Ya, milih ngawur saudara. Ya, atau mungkin aku tuh kok bekerja nggak bisa nabung ya. Ini uang habis terus. Aduh temanku di luar itu loh ikut part time, ikut apa duitnya banyak. Ikut aja Pertandingan saudara. Hidup ini pertandingan. Kita masih belum di akhirnya. Belum sampai finish. Kita masih dalam perjalanan. Kita dalam proses pertandingan. Dan goal kita nanti saat nadi kita berhenti. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Itu saudara. Jadi goal kita manusia ini, tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan. Ya, saudara agar tidak binasa. Masalah harta, kesuksesan itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, semua bukan keinginan tapi kebutuhan. Wong anaknya aja dikasih kok. Anaknya yang tunggal itu diberikan kepada saudara dan saya. Masa sih kebutuhan kita enggak dipenuhi? Logikanya saudara. Ya, jangan kita mengkhawatirkan, jangan kita lagi bimbang sama Tuhan. Masalah boleh datang. Masalah ini adalah untuk mendidik. Karena kasih itu mendidik. Kasih itu tidak membiarkan. Loh orang di luar sana loh biar orang duduk anaknya kok. Mau diapain? Saudara anak tetangga nakal, saudara mau ngapain? Biarin toh, wong anaknya orang. Tapi kalau anak kita sendiri yang nakal, cubit, selentik, ya dinasehati nggak bisa, cubit lagi. Kenapa? Tujuan orang tua supaya anaknya menjadi baik. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara nakal sedikit sudah ditegur sama Tuhan, nakal sedikit ditegur sama Tuhan, berbahagialah. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Nah, hari ini kita mau berjuang, saudara ya. Mau berjuang dalam pertandingan ini, kita harus belajar seperti 5 gadis bijaksana, tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, olokan, ejekan dari semua orang, kita tetap jangan jauh dari Tuhan. Tetap hidup dalam persekutuan. Tetap hidup dalam firman Tuhan. Aku ndek kulku itu digesek, enggak apa-apa. Kamu digesek itu akan menjadi timbul seperti emas. Bertahan dalam gesekan, bertahan dalam proses. Dimanapun selama kita hidup di dunia, kita akan tetap ada dalam proses. Tapi hancur di tangan Tuhan lebih baik daripada hancur di tangan dunia. Kalau hancur di tangan Tuhan, kenapa sampai hancur? Karena dibentuk, rusak lagi, dibentuk, rusak lagi, dibentuk, rusak lagi, diremet saudara. Ya betul toh? Ini si Python ini dibentuk kok balik lagi, dibentuk lagi, dibentuk kali, tak remet loh kamu. Tapi kalau diremet di tangan Tuhan, itu akan dibentuk menjadi ciptaan baru. Amin. Mau dibentuk Tuhan? Jangan tunggu diremet. Ya, jangan tunggu diremet. Diremet itu enggak enak. Saya sudah pernah diremet-remet sama Tuhan. Ya, sampai saya lari ke Hongkong ini, diremet-remet, di Hongkong sih diremet-remet lagi, saudara. Kenapa? Dibentuk aku dengengek lagi, dibentuk dengengek lagi, dibentuk dengengek lagi, tak remet kayak itu ya Dian. Bener aku diremet saudara, nggak enak rasanya. Jadi jangan tunggu sampai diremet ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, usaha kita untuk semakin bertahan di dalam iman ini adalah bagian dari usaha kita untuk bangkit dan jadilah pemenang. Yang tidak mau bangkit, siap-siap di. Yang gak mau dengar firman Tuhan, siap-siap di. Upah dari orang yang hidup di pihak Tuhan, ya. Sampai nadi berhenti, kita pulang ke tangan Tuhan dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita siap dan kita katakan, Tuhan telah usai tugasku di bumi. Itulah lebih dari
pemenang. Kita menikmati surga yang mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.